sahabat saya yang menyewa di tempat lokasi tersebut. Nah, saya juga percaya ya nggak apa-apa, sudahlah, memang itu Tuhan menghendaki lokasi dikurangi di situ. Tapi saudaraku, ajaib cara Tuhan, selang 1 minggu ada order untuk memasang billboard sebanyak 25 biji, saudaraku. Dan itu nggak main-main. Dan itu menjadi satu kesaksian, saya bercerita sama anak-anak bahwa memang kita satu saat kayaknya seperti kalah, saudaraku. Tapi Tuhan memberikan pengganti yang luar biasa. 10 kali lipat, 12 kali lipat itu terjadi. Ya, ini iman, saudara. Memang ini harus dilatih. Dan saya harus ceritakan kepada ini, bukan menantu ya, sekarang anak saya itu ada lakinya 3, nanti perempuannya juga 3. Jadi termasuk anak, ini saya ceritakan semua bahwa ada kuasa Tuhan. Saat kita mau hidup benar, saat kita mau menjalankan firman Tuhan, dengan ikhlas sabar, ya kan? Tapi Tuhan genapi janjinya, saudara. Nah, selain saya menceritakan untuk membangun iman di dalam keluarga saya di Bambang Kumala ini, juga saya mengajak anak-anak melakukan mesbah keluarga, saudara. Mesbah keluarga jujur jalan saat pandemi Maret 2020. Dan itu luar biasa, ternyata dengan mesbah keluarga itu mengajarkan, memberikan itu kasus bisa menyelesaikan di dalam mesbah keluarga itu, sharing bersama dengan anak-anak saat ada pergumulan. Oh ini ya, waktu itu kan pandemi tahun 2020 itu kan berlangsung, lalu banyak usaha yang tidak jalan, tapi iman yang saya bangun kepada anak-anak adalah gaji karyawan ini mau dibayar penuh atau separuh. Nah, di situ ada diskusi yang luar biasa. Nah, banyak anak-anak yang mengatakan, ya karena dia anak-anak juga jadi karyawan di tempat itu. Ya, kalau aku separuh nggak apa-apa, Pak. Gitu. Lalu ada lagi, ya terserah Papa, maunya gimana, dan sebagainya. Lalu saya bacakan firman yang ada di Alkitab. Bahwa janganlah engkau menahan hak karyawan. Para pekerja ya, jangan menahan hak para pekerja. Di situ saya bukakan mereka. Papa harus lakukan, Papa harus bayar 100%. Karena apa? Pandemi ini bukan karena kesalahan karyawan. Karena ini Tuhan izinkan terjadi untuk menguji. Apa Papa siap untuk lakukan itu. Dan dia saya katakan sama mereka, kalau sampai kendaraan dijual, kalau sampai aset dijual, kalian siap untuk turun. Ya, bisa naik sepeda motor, bisa naik angkutan. Dia bilang, enggak apa-apa, itu dijual, enggak masalah. Nah ini, ada saksi-saksi ini yang nanti biar dia cerita, dia juga mengalami yang luar biasa. Nah ini yang saya tanamkan di dalam keluarga. Karena apa? Ada mesbah. Tapi kalau itu tidak ada mesbah, ya enggak mungkin ada pembicaraan-pembicaraan seperti itu, saudara. Jadi warisan iman itu harus dilakukan. Walaupun hal-hal yang sekecil apapun di dalam keluarga, kita bahas, kita sampaikan, apa firman katakan, apa yang harus dilakukan. Ternyata diskusi itu hangat. Lalu anak-anak menjadi, oh iya Pak, setuju, setuju, setuju. Nah, luar biasa ya Tuhan ya. Lalu next. Lalu warisan kebenaran. Nah, warisan kebenaran di dunia. Amsal 4 ayat 18. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Nah, saudaraku, warisan kebenaran itu kita harus seperti fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Ya, itu apa? Ya, melakukan firman dan kebenaran yang terus-menerus dimulai dari keluarga. Bukan hanya sudah cukup, kita berhenti, tapi kita harus terus-menerus sampai terang itu ditambah bersinar semakin terang. Nah, tentunya saudaraku, apa yang saya
lakukan di dalam kebenaran ini, dan anak-anak pun juga harus tahu, yaitu dalam hal membayar pajak di perusahaan saudaraku. Yang tadinya saya belum mengenal kebenaran, kalau saya membayar pajak, ya kalau bisa pasang 10, saya ngakunya 2. 8 saya saudaraku. Tapi ini saya ceritakan kepada mereka waktu papa seperti itu. Tapi dalam kebenaran saya menyampaikan masang 10 kita harus bayar 10. Pajak kita harus bayar apanya. Dan tidak ada double pembukuan di dalam keluarga kami. Nah, dari anak Samuel Yulia juga membantu di Karya Satria. Dia pegang di audit dan accounting. Dia anak yang begitu luar biasa, idealis, takut akan Tuhan. Dan itu sebagai pagar-pagar saya supaya saya tidak menyimpang dari apa yang Tuhan harus saya lakukan. Ya, jadi saya harus transparan, terbuka dalam memberikan apa yang harus saya lakukan. Silakan terbuka kepada para karyawan, terhadap anak-anak pun juga terbuka dalam hal contoh saja, saudaraku. Ini anak-anak saya sudah mulai berumah tangga sendiri. Tuhan sudah tempat tinggal. Nah, masalahnya sekarang keterbukaan saya terhadap anak perempuan, anak laki, dan anak yang paling ragil, saudaraku. Saya secara terbuka di dalam mesbah keluarga, saya sampaikan bahwa rumah yang dibangun semua total yang dikeluarkan adalah sama. Walaupun luasnya berbeda-beda karena situasi tempat, lokasi juga berbeda. Dan kami pun sudah sepakati, kalau misalkan si A habisnya Rp5, si B habisnya Rp7, si C habisnya Rp6, maka yang 5 kita tambahi Rp2 supaya 7, yang 6 kita tambahi 1 supaya 7, yang 7 sudah mengerti bahwa semua itu adalah haknya sama, saudaraku. Nah, ini keterbukaan harus dimulai di dalam keluarga saya dengan anak-anak saya. Harus transparan, tidak ada yang ditutup, tidak ada anak yang dibela. Maksudnya, oh ini anak perempuan, lebih dekat sama papahnya, mungkin lebih dispesialkan. Tidak ada. Semua terbuka dan tertulis, ditandatangani suami istri, dan diketahui saya dengan istri. Dan semua nanti akan ditunjukkan secara bersama. Yang kurang kita tambahi, yang sudah yaitulah bagian dia. Luar biasa, itu menjadikan kami terkagum-kagum. Tuhan kok bisa ya aku dipelajari seperti ini. Nah inilah terang itu supaya semakin terang, ya bertambah terang sampai rambang tengah hari. Itu yang saya sampaikan, saudaraku, sebelum masuk di kedua, eksternal. Biarlah ini saya izinkan anak-anak saya untuk bersaksi, mungkin anak yang pertama dulu ini, Albert dan Sherry, nanti anak yang kedua, Ronald dan Feli dari Surabaya, akan memberi kesaksian sebelum saya masuk lanjutan yang kedua. Silakan, ini Albert dan Sherry.